Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dwi Zuyina Nadia. Di sini saya akan mempresentasikan jurnal bersama teman saya yang bernama Vina Amalia. Adapun hasil tulisan jurnal kami berjudul Pengaruh Tipe Kepribadian Melankolis dan Sanguinis terhadap sikap belajar siswa di Madrasah Ibtidaiyah atau MI. Dalam penyusunannya, kami menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pengumpulan data menggunakan studi literatur. Nah, di dalam tulisan kami memuat materi yaitu yang pertama, pengertian tipe kepribadian melankolis dan sanguinis. Yang kedua, perbedaan tipe-tipe kepribadian melankolis dan sanguinis serta faktor yang mempengaruhi kepribadiannya. Dan yang terakhir, pengaruh kepribadian melankolis dan sanguinis terhadap hasil pembelajaran siswa di Madrasah Ibtidaiyah. Sebelum saya menjelaskan mengenai pengertian dari kepribadian melankolis dan sanguinis, saya akan menerangkan terlebih dahulu apa itu pengertian dari kepribadian atau personality. Kepribadian atau personality adalah sifat dan tingkah laku khas dari seseorang yang membedakan dirinya dengan orang lain. Integrasi karakteristik dari struktur, pola tingkah laku, minat, pendirian, kemampuan, dan potensi yang dimiliki oleh seseorang yang dapat berubah secara teratur dan tumbuh serta mengalami perubahan. Adapun dari tipe kepribadian dipengaruhi oleh sikap dan perilaku seseorang dalam menyesuaikan diri dan bersosialisasi dengan lingkungan sekitarnya, termasuk dalam kegiatan pembelajaran. Seseorang dapat berinteraksi dengan teman sebayanya atau bersama gurunya. Sikap belajar adalah kecenderungan seseorang mengenai perilaku pada saat mempelajari yang bersifat akademik dan merupakan faktor yang mempengaruhi hasil belajar yang didasari oleh emosi dari dalam diri masing-masing individu. Nah, selanjutnya adapun dari sifat kepribadian dapat berubah sewaktu-waktu, itu dapat dipengaruhi oleh sifat dinamis dan sifat unik. Adapun sifat dinamik yaitu pada diri seseorang mengalami masalah kepribadian seperti sifat malu, dengki, angkuh, sombong, kasar, melawan aturan, dan lainnya. Adapun sifat kepribadian yang dimiliki oleh seseorang itu unik apabila seseorang itu dapat memancarkan keakuannya dalam dirinya sehingga dapat membedakan antara individu yang satu dengan individu yang lainnya. Adapun kepribadian yang dimiliki oleh setiap individu itu berbeda, maka tipe kepribadian dapat dibagi menjadi 4, yaitu tipe kepribadian melankolis, sanguinis, flegmatis, dan korelis. Namun di sini kami akan membahas mengenai tipe kepribadian manusia, melankolis dan sanguinis. Adapun tipe kepribadian melankolis yaitu orang yang serius dan tertutup, namun cerdas dan sangat kritis dalam berpikir. Nah, kepribadian melankolis yaitu yang sempurna, pemikir analitis yang mendalam, jenius, dan banyak dihormati banyak orang. Namun, dia cenderung tutup hubungan dengan orang yang belum dia kenal. Contoh dari kepribadian melankolis yaitu sukar dalam bergaul, tertutup, meniadakan hubungan dengan orang lain, idealis, serba teratur, punya tujuan, dan
terjadi masalah yang buruk dalam dirinya, karena ia akan melelahkan diri sendirinya karena dia bersifat introvert, namun menutup hubungan dengan orang yang lain, sehingga dia kalau mempunyai masalah, dia akan cenderung menyimpan masalahnya itu di dalam hatinya, atau dia hanya menceritakan kepada seseorang yang ia percayai. Adapun aspek yang dimiliki oleh tipe kepribadian melankolis yaitu introvert, pemikir, dan pesimis. Selanjutnya, tipe kepribadian sanguinis merupakan orang yang berkepribadian populer, biasanya melangsungkan percakapan yang mengasyikkan. Adapun tipe kepribadian sanguinis merupakan orang yang berkepribadian populer yang dapat mencairkan suasana sehingga dalam melangsungkan percakapan dapat lebih mengasyikkan atau lebih menghidupkan suasana dalam forum tersebut. Ciri khas yang dimiliki oleh tipe kepribadian sanguinis yaitu suka berbicara, mudah bergaul, ramah, supel, dan suka bersenang-senang. Pusat perhatiannya banyak dan cenderung populer, tidak rapi, namun pelupa dan cepat bosan. Karena dia cenderung yang aktif, sosialis, dan bergembira serta ceria. Adapun aspek yang dimiliki oleh tipe kepribadian sanguinis yaitu ekstrovert, suka berbicara, dan selalu optimis. Jadi, dalam kaitannya dengan sikap terhadap hasil belajar tipe kepribadian melankolis dan sanguinis sebagai berikut. Pada tipe kepribadian melankolis, dia cenderung panik di dalam lingkungannya yang berantakan, tidak teratur, atau berisik. Jika lingkungannya tidak sesuai dengan apa yang tipe kepribadian orang melankolis miliki, maka dia akan pesimis sehingga menjadi kepribadian yang sering murung dan berakibat stres. Jadi panik dalam ketika seseorang sedang mengerjakan tugas, tetapi dia tidak tahu kalau hari ini mengumpulkan, maka dia panik dan cenderung dia akan berpikiran bahwa aku tidak bisa mengerjakannya untuk tepat waktu. Namun, jika tipe kepribadian seseorang sanguinis, dia cenderung berpikir lebih alami serta punya rasa ingin tahu yang lebih besar. Sehingga orang yang memiliki tipe kepribadian sanguinis selalu bersifat positif, realistis dalam memandang suatu masalah, suka bercerita, berbicara, dan mengungkapkan segalanya. Dia juga mudah bergaul, terbuka dengan orang lain, dan mengadakan hubungan dengan orang lain. Maka dia cenderung yang ekstrovert. Jika dia dilanda masalah, dia akan bercerita dengan orang lain dan tidak memendamnya sendiri. Selanjutnya yaitu tabel sifat khusus. Tipe kepribadian melankolis prinsipnya tegar, namun sifat khusus tersebut dapat memiliki kekurangan maupun kelebihannya. Adapun kekurangan dalam tipe kepribadian melankolis yaitu tidak mau disalahkan, pelit, sombong, pesimis, selalu merasa tertekan, dan sulit bersosialisasi. Nah, adapun kelebihan dari kekurangan tipe kepribadian melankolis yaitu selalu menganalisis kesalahan, serius dan teliti, serta berpikir kritis, mengerjakan sesuatu dengan perfeksionis. Selanjutnya yaitu
Tipe kepribadian sanguinis prinsipnya terbuka. Dia memiliki sifat khusus, yaitu sifat dari kekurangannya dan kelebihannya. Adapun dari kekurangan dari sifat sanguinis yaitu dominan dalam percakapan, egois, suaranya keras, dan susah untuk diam. Namun, kelebihan dari orang yang memiliki tipe kepribadian sanguinis, dia selalu bersemangat, ramah, mudah merubah pendirian, dan mudah untuk memaafkan. Karena sosialisasinya yang tinggi, maka ia cenderung akan berhubungan dengan banyak orang. Selanjutnya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia. Di sini sudah terbagi menjadi 7. Yang pertama ialah faktor genetik. Faktor genetik termasuk yang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian. Dikarenakan masa dalam kandungan dianggap sebagai saat yang kritis dalam perkembangan dan juga penyesuaian individu terhadap kehidupan pasca kelahiran. Perkembangan bayi dalam kandungan juga dipengaruhi oleh kondisi mental, psikis, serta fisik dari sang ibu. Selanjutnya yaitu adalah faktor lingkungan. Lingkungan juga dikatakan sebagai faktor yang menentukan perkembangan kepribadian. Mengapa? Karena kebudayaan masyarakat setempat akan memberikan pengaruh yang signifikan kepada setiap organnya, baik itu cara bersikap, berpikir, ataupun berperilaku. Yang ketiga ialah faktor pengalaman. Faktor pengalaman merupakan faktor yang terjadi atas pengalaman hidup yang sudah dilalui di masa lalu. Faktor pengalaman dikatakan sebagai pembentukan kepribadian seseorang yang berhubungan dengan pengalaman hidup, sehingga pahit manisnya hidup akan membentuk kepribadian seseorang. Selanjutnya ada faktor kelompok. Di sini dipengaruhi oleh kelompok lingkungan sosialnya, sehingga seseorang akan menunjukkan kepribadiannya dengan membangun sifat-sifat dan perilaku yang cocok di lingkungan kelompoknya. Untuk faktor selanjutnya ada intelijensi. Faktor intelijensi merupakan jadi untuk tingkat intelijensi setiap individu itu akan mempengaruhi kepribadian. Biasanya orang yang memiliki tingkat intelijensi rendah lebih sering mengalami kendala dan hambatan dalam menyelesaikan diri dengan lingkungannya. Sedangkan anak yang memiliki tingkat intelijensi tinggi atau normal akan mampu menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Selanjutnya, faktor fisik. Fisik sering dipandang sebagai faktor yang mempengaruhi kepribadian anak, karena anak yang memiliki fisik kurang sempurna terkadang menjadi bahan ejekan teman-temannya. Fisik yang dipandang dapat mempengaruhi perkembangan kepribadian adalah postur tubuh, misalnya seperti kurus, pendek, gemuk, dan lain sebagainya. Yang terakhir ada suasana keluarga. Keadaan atau kondisi keluarga sangat mempengaruhi kepribadian anak, karena keharmonisan ataupun ketidakharmonisan hubungan di dalam rumah tangga akan menyebabkan perkembangan kepribadian anak itu terganggu. Hal itulah yang akan menyebabkan pembentukan karakter yang positif ataupun negatif. Selanjutnya ada pengaruh kepribadian melankolis dan sanguinis terhadap hasil pembelajaran siswa di madrasah ibtidaiyah. Hal yang mempengaruhi dalam keberhasilan belajar siswa adalah kurang memaksimalkan dalam proses belajar. Tipe kepribadian melankolis lebih unggul dalam pencapaian prestasi belajar dibandingkan dengan tipe kepribadian sanguinis yang lebih banyak bicara dalam bekerja dan mudah dipengaruhi. Selanjutnya, untuk meningkatkan hasil belajar siswa, perlu adanya didikan yang spesifik dalam menangani tipe kepribadian melankolis dan sanguinis. Anak melankolis, guru mendidiknya, ini ada beberapa cara untuk mendidik anak
melankolis ataupun anak sanguinis. Untuk anak melankolis, guru mendidiknya dengan sabar dan berikan perhatian agar mereka merasa nyaman, aman, dan tentram. Jika hendak menegur anak melankolis, pastikan jangan sampai melukai hatinya dengan ejekan atau olokan. Bisa jadi mereka menyimpulkan bahwa Anda sudah tidak menyayanginya lagi. Jadi untuk faktor melankolis ini dia cenderung lebih peka terhadap situasi dan lebih cepat untuk menyimpulkan. Kemudian bangun kepercayaan diri mereka dengan memahami hati mereka yang sensitif. Kemudian keteraturan dan perencanaan mereka. Jadi di sini kita sebagai seorang guru harus lebih memahami karakter tiap peserta didik. Selanjutnya, untuk anak sanguinis memiliki kepribadian yang selalu ingin menonjolkan diri, maka guru harus mengetahui karakteristik dari setiap individunya, sehingga dapat memudahkan siswa dalam menerima pelajaran dengan baik. Anak sanguinis bisa dijadikan moderator dalam diskusi dan juga pada pembelajaran membaca karena mereka senang bercerita. Seperti itu. Sekian itulah presentasi dari kelompok kami mengenai kepribadian melankolis dan sanguinis. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.